Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yasir di Sebatik News TV. Alhamdulillah saat ini saya sedang bersama dengan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Nunukan dan juga merupakan anggota Dewan Kabupaten Nunukan 2 periode, Pak ya. Iya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Andi Mutamir. Iya. Ya, pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau tentang pribadinya Bapak. Mungkin yang saat ini banyak yang mengetahui Pak Haji Andi Mutamir sebagai anggota Dewan, Pak ya. Tapi masih kurang yang tahu nih Pak, siapa sih sebenarnya sosok Pak Andi Mutamir, mungkin di masa kecilnya dan lain-lain. Dalam kesempatan ini kita akan mengulik ke sana, Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa berbagi informasi kepada yang menyaksikan kita ini, Pak. Bisa. Gimana kabarnya dulu ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Tetap produktif, Pak ya, di masa pandemi seperti ini. Iya, itulah. Tetap kita produktif, tetap kita laksanakan aktivitas seperti biasa, walaupun kita harus mematuhi juga protokol kesehatan. Jadi seperti itu. Ini Pak, langsung saya tanyakan Ya. ini Pak. Pak Haji Andi Mutamir. Iya. Masa kecilnya seperti apa sih? Apakah sama dengan yang lain atau seperti apa? Silakan. Oh iya, baik. Ya, saya lahirnya di Nunukan. Oh, Bapak lahir di Nunukan? Saya lahir di Nunukan, saya putra daerah. Iya. Dan saya lahirnya itu di Pasar Lama. Pasar Jadi bukan Lama, di rumah lama ini, ya? Pasar Lama ya. Iya, iya. Jadi saya waktu TK Ya. itu di TK belakang rumah itu TK apa namanya Turas Rimba, Iya. SD-nya di SD 3, SMP-nya SMP Negeri, SMA-nya di Nunukan 1 tahun, pindah ke Makassar, di SMA 1 Makassar 2 tahun waktu itu. SMA di Makassar. Iya. Tamatnya Di Makassar. Tamat di Makassar dan melanjutkan ke mana lagi? Saya melanjutkan kuliah ke Jogja. Ke Jogja ya. Iya. Tahun berapa Pak kelahirannya di Nunukan? Saya lahir 45 tahun yang lalu. Saya lahir tanggal 3 Desember 1975. 1975. Iya. Lahir di Nunukan Pak ya. Iya, lahir Nunukan. Produk Nunukan. Produk Nunukan, asli produk Asli Nunukan. produk Nunukan. Ini Pak terkait Iya. suka dukanya saat itu tahun 70-an. Ya. Seperti apa kondisi waktu itu Pak Bapak menempuh pendidikan di Kabupaten Nunukan? Ya baik, waktu itu Nunukan belum seramai inilah. Iya. Saya waktu itu masih banyak sekali waktu sekolah masih jalan kaki. Iya. Ya orang tua pada saat itu adalah tukang jahit. Tukang jahit Pak ya. Ya, jadi beliau itu merantau tahun 69. Terus pulang nikah tahun 74 di Sulawesi, Iya. kembali di sini. 1 tahun kemudian saya lahir. Nah, orang tua pada saat itu masih tukang jahit. Iya. Ya, saya pada saat itu waktu masih kecil sama adik saya berdua itu tinggalnya di Pasar Lama. Nah, pada saat itu dengan seiringnya waktu berjalan, saya sekolah di TK dulu di belakang rumah, di TK Tunas Rimba. Iya. Itu selama 2 tahun. Lanjut di SD 3 di Nunukan, namanya SD Tauladan dulu. Iya. Itu pada saat itu kita masih jalan kaki. Jadi jalan kaki, biasa karena juga diantar pakai motor Vespa zaman dulu. Vespa zaman dulu Ya. Pak ya. Itu sudah mewah waktu Iya, itu Pak. kadang katanya mewah lah. Iya iya. Tahun 70. Iya, tapi diantar aja pulang dan Oh, dijemput. iya. Jadi jalan kaki. Jadi kalau jalan-jalan dahulu itu Nunukan pasti saya tahu semua. Jadi pada saat itu Nunukan masih aspalnya pun masih sedikit. Iya. Terus penduduknya juga makin sedikit. Jadi ketika ada isu atau gosip yang heboh itu dari Cepat, Pak, ya. dari Lemijuk sampai pelabuhan itu sudah pasti tersebar informasinya seperti itu. Kalau sekarang kan agak susah. Maaf Pak, bersaudara berapa orang? Ya saya bersaudara ada 5 dan saya adalah anak tertua dari Anak 5 pertama. bersaudara ya. Bisa disebutkan mungkin siapa tahu Oh, nonton baik. kita. Nama adik saya yang Ya. nomor 2 itu Haji Andi Nuralin. Iya. Beliau itu juga S2. S2. Ya, dia S2-nya Trisakti. Yang adik saya nomor 3 itu perempuan, sekarang ada di Makassar atas nama Haji Andi Nila Dewi. Iya. Dia S1 juga. Yang keempat itu Andi Nurdiani, dia ada di sini aja. Yang kelima itu Andi Muhammad Fahmi, itu juga sarjana, dia sekarang jaga di toko Marami. Nah, itu ada 5 kami bersaudara dan orang tua sudah meninggal. Baru-baru tadi bulan 9 September 2020 beliau sudah almarhum. Kami turut berduka cita Ya. Pak ya, semoga husnul khotimah beliau. Amin, amin, amin. Terkait bicara tentang beliau ini Pak, Ya. almarhum. Seperti apa sosok beliau di mata anak-anaknya termasuk Bapak? Ya baik, ya namanya orang tua itu adalah panutan kita. Artinya kalau bagi saya sebenarnya banyak
pesan-pesan yang disampaikan kepada kita anak-anaknya, terutama saya, bahwa hidup kita ini sebagai manusia perlu kerja keras. Ya, pada saat itu disampaikan dan beliau mengatakan kalian jangan terlalu mengharapkan orang tua. Kalian bekerja nanti sekolah tinggi-tinggi, ya sampailah apa cita-cita kalian. Dan kayaknya jiwa anak-anaknya dari kepada pedagang semua ini. Kerja di usaha ya. Usaha ya. Ya, itu yang saya lihat. Jadi yang dia pedomankan itu bahwa kalian berlima ini jangan sampai harus akur lah. Tidak ada saling membenci, tidak ada saling inilah. Yang jelas beliau betul-betul orang yang, kalau bagi saya itu adalah pedoman hidup saya, dan beliau adalah sosok yang memang bagi saya harus contohi, dan banyak pelajaran yang beliau sampaikan kepada saya walaupun secara tidak tersirat, tapi kita paham bahwa perjuangan beliau waktu dulu datang dari merantau dari kampung hanya bermodalkan tamatan SMP dengan modal hanya cuma seorang tukang jahit, mahir menjahit. Beliau datang di sini dengan cuma naikkan kapal berapa hari baru sampai, kapal kayu pada saat itu. Beliau menceritakan sampai di sini dia cuma ngontrak aja. Dia cuma membawa sebongkah pakaian, datang ke Nunukan, yang nyewa, dia berusaha jadi tukang jahit. Berjalannya waktu, ya dengan perkembangannya waktu, akhirnya dia menikah, dia punya anak. Saya lahir, dua anak saya itu masih tukang jahit. Nanti adik saya yang nomor 3 sudah mulai jual pakaian. Nah, mulai di situlah kita orang tua mulai keberhasilan, nanti rezekinya makin bertambah. Yang sampai sekarang artinya usahanya masih meningkat ya, karena jadi payahnya beliau memang seperti itu. Ini Pak, terkait kita bicara sosok Bapak lagi ya. Kan Bapak sudah cukup familiar nih Pak, terutama Bapak kegiatan sosialnya banyak, juga komunitas-komunitas lumayan banyak. Kenapa Pak banyak aktif seperti itu? Ya, jadi memang panggilan hati. Panggilan hati. Itu panggilan hati. Memang waktu saya sekolah kan sering ikut organisasi. Jadi pada saat itu sering ikut pramuka, sering ikut kegiatan sekolah. Jadi jiwa-jiwa pengalaman itulah yang memanggil saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Memang yang seperti ini tidak semua orang bisa lakukan. Tidak semua bisa orang lakukan. Yang perlu kita lakukan bagaimana kita sebagai pionir, bagaimana kita bisa menggerakkan orang untuk ikut bersama kita. Dan itu yang saya lakukan. Kalau saya sendiri tidak mungkin. Saya pasti memanggil teman-teman yang mau. Dan kita juga tidak bisa paksakan teman-teman untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Karena kegiatan ini kan tidak ada gajinya, tidak ada kerja sosial. Iya, ini kerja sosial, kerja betul-betul untuk kemanusiaan. Dan ya alhamdulillah banyak aktivitas kegiatan sosial yang sudah kita lakukan bersama teman-teman, dan juga banyak juga organisasi yang kita ikutin, seperti kegiatan sebagai ketua PSSI, kegiatan Islam, keagamaan. Ya memang panggilan hati untuk ikut hadir di situ, seperti itu. Terkait bicara lagi Pak, dunia Bapak yang lain lagi terkait politik, bagaimana ceritanya Pak? Apakah memang ada darah politik nih seorang Pak Haji Mutamir? Iya, baik, sebenarnya memang darah politik ada ya. Itu dari keluarga. Jadi bapak keluarga dari mama bapak itu adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan kebetulan dia dari P3. Nah, waktu itu ada namanya saya punya keluarga nenek namanya Abdul Hafid. Itu menyampaikan pada saat masih SMP, beliau menyampaikan begini: kalau kamu mau terjun politik, terjun secara totalitas. Ya, itu katanya beliau. Yang kedua, konsistensi dalam dunia politik. Artinya konsistensi dalam dunia politik, kalau kamu sudah di P3 terus. Seperti itu, jangan pindah-pindah. Konsistensi politik seperti itu, karena ketika Anda suka pindah-pindah partai, berarti Anda akan dinilai orang tidak punya jiwa kemandirian, artinya tidak punya konsistensi dalam kepribadian Anda juga. Seperti itu dia sampaikan. Makanya banyak sebenarnya menawari untuk partai-partai lain, tapi ya karena keluarga kebanyakan di P3, karena juga ini kan partai Islam, sehingga hati saya tertarik untuk masuk ke situ, seperti itu. Dan jangan seperti itu sampai sekarang saya tetap akan pegang. Terakhir ini Pak, mungkin yang nonton kita banyak milenial ini Pak, apa ini Pak? Pertama melihat seperti apa Pak melihat
milenial saat ini di Kabupaten Nunukan? Ya baik, saya lihat sebenarnya alhamdulillah anak-anak zaman sekarang ini sudah pada apa ya, orang-orang milenial ini, anak-anak muda milenial ini sudah banyak yang bisa beraktivitas, artinya banyak ide atau gagasannya yang mereka lakukan, termasuk kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial, komunitas-komunitas yang ada di Nunukan. Dan alhamdulillah kita harus bersyukur bahwa mereka masih banyak peduli terhadap kegiatan sosial. Kita banyak lihat di media sosial, terutama Facebook, bagaimana mereka dari komunitas ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi hampir semuanya itu ketika ada sesuatu kegiatan bencana ataupun gempa dan sebagainya, itu mereka secara tidak langsung mereka langsung tergerak untuk turun bersama komunitasnya untuk penggalangan dana. Itu salah satu bentuk bahwa tingkat kemudian komunitas ini bukan hanya beraktivitas pada komunitasnya, tapi bagaimana mereka bisa peduli terhadap kesamanya itu, dan itu banyak kita lakukan. Baru-baru kita lihat kejadian gempa di mana-mana, bencana di mana-mana, itu langsung bergerak seperti kebakaran dan sebagainya. Bukan hanya sebatik juga loh saya lihat. Nah sekarang yang kita perlu perkembangkan lagi bagaimana kegiatan-kegiatan ini kita modifikasi dalam artian kita manfaatkan IT yang ada. Kita manfaatkan IT yang ada bagaimana membumingkan atau memviralkan kegiatan-kegiatan ini yang bisa sampai masyarakat itu tersentuh hatinya untuk ikut serta gitu. Yang ini yang belum. Kalau kita lihat sementara kan masih berjalan seperti biasa. Artinya kegiatan ketika gempa mengut uang di jalan, sumbangan di jalan. Tapi tidak ada ide kreatif untuk melakukan bagaimana tidak hanya sumbangan, tapi bagaimana kita turun, ikut serta turun ke pusat ke korban ini gitu nah. Tapi ya alhamdulillah sebatik sudah ada, termasuk Yasir juga saya lihat. Itu MSC-nya, tapi polanya beda. Artinya dia menggunakan pola IT yang memang sekarang ke depan itu yang akan digunakan, dan itu alhamdulillah sangat bagus. Apalagi saya lihat mengundang tokoh-tokoh masyarakat maupun anggota DPR, saya lihat juga banyak ikut. Itu bagus, kalau bisa itu terus ditingkatkan, dijalankan. Yang paling susah dan paling berat itu untuk berkesinambungannya, artinya secara kontinu. Karena memang persoalan ini ya harus pandai-pandai kita mengatur bagaimana untuk bisa mendapatkan dan tersebut. Sebenarnya bisa juga tidak, tapi bagaimana cara kita mensiasati itu pasti ada jalan. Terkait IT nih Pak, media sosial, saya ingin tanyakan, lupa tadi tanyakan Bapak salah satu tanda kutip ya pemilik salah satu akun media sosial yang cukup besar di Kabupaten Nunukan. Namanya Pak? Di Facebook namanya grup Rumah Aspirasi. Nunukan. Kenapa Pak awalnya terbersih mau bikin grup itu, awalnya kenapa? Bapak ini kan tanda kutip sudah sibuk lah begitu. Ya. Nah sebenarnya begini, itu terpulang kemarin karena saya adalah anggota DPR. Ya. Nah, pada saat saya anggota DPR, saya melihat bahwa kalau saya bikin grup ini, setidaknya saya bisa mendapat banyak informasi. Tujuannya itu ya, banyak mendapat informasi kejadian-kejadian yang ada di Nunukan. Jadi kenapa saya namanya Rumah Aspirasi Nunukan? Karena menjaring aspirasi masyarakat. Wadah aspirasi masyarakat. Ya, wadah aspirasi masyarakat yang ada di grup itu. Yang korelasi sama tugas Bapak ya? Ya, tugas saya sebagai anggota DPR. Nah, ketika ada persoalan-persoalan yang viral memang di media sosial, terutama di Facebook, itu kadang saya sampaikan di ini juga, di grup DPRD juga. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi ini. Dan ketika saya rapat, saya akan sampaikan itu. Itu tujuan awal pertama. Nah, yang kedua, saya juga bisa memberikan informasi. Kita sebagai anggota DPR kan juga harus bisa bagaimana memberikan informasi. Memberikan informasi terkait berita-berita yang positif, ya kan? Walaupun sebenarnya sebagai admin sering dikritik juga. Sudah sering saya dapat. Iya. Ya wajar lah namanya kita pegang admin karena dia melihat kan dari sisi anggota DPRD-nya. Ya padahal kalau mau dilihat kan sebenarnya tujuan saya kan untuk mengedukasi masyarakat, memberikan informasi. Loh seperti ini loh keadaan ini. Jadi masyarakat yang pengguna sosial itu tahu. Ya alhamdulillah sampai sekarang respon masyarakatnya sangat positif dan itu akan kita kembangkan dan itu menjadi salah satu wadah saya. Wadah saya untuk mendapatkan informasi terkait masalah-masalah yang ada khususnya di Kabupaten Nunukan, persoalan-persoalannya yang menjadi viral maupun yang yang menjadi masalah di Kabupaten Nunukan seperti itu. Terakhir Pak, apa motivasi atau pesan dan kesannya untuk pemuda atau milenial? Ya baik, terima kasih. Saya mengharapkan
kepada para pemuda milenial yang ada di Kabupaten Nunukan, mari terus kita bersama-sama berkarya, terus kembangkan idealisme kalian, terus kembangkan kembangkan apa yang ada dalam diri kalian, bahwa kalian adalah penerus generasi ke depan yang akan menggantikan kita ini semua. Dan terus berkarya, bahwa jangan kita diam, artinya kita terus banyak bergerak, terus banyak melakukan ide dan gagasan. Kembangkan terus, jangan pikir bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak bermanfaat. Terus berkarya untuk masa depan kalian. Terima kasih. Luar biasa Pak, kasih statement. Khususnya dari saya, banyak sekali pelajaran dari sosok Bang Haji, saya panggilnya Bang Haji Andi Mutamir. Mudah-mudahan sukses terus Pak ya. Amin. Semoga nanti naik kelas nih Pak levelnya. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Pak atas waktunya sudah menerima kami di kediaman Bapak. Kami akhiri diskusi saya dengan yang menarik sekali dengan Pak Haji Andi Mutamir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.